Halo semuanya, bertemu lagi bersama The Lockdown. Dan ini adalah alur cerita film yang berjudul Obsession. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2019 dan cukup banyak juga adegan-adegan yang membuat adik menjadi iri dan berdiri. Jadi sebelum mulai, tolong gerakkan jempol Anda ke arah tombol subscribe. Jika sudah, langsung saja kita mulai filmnya. Film ini dibuka oleh seorang pria yang bernama Sonny Jordan. Dia datang dari kampung halamannya ke kota ini hanya untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Tak lama dia pun sampai pada sebuah bengkel yang menawarkan pekerjaan. Tapi karena Sonny yang datang terlambat, akhirnya pekerjaan yang dia butuhkan menjadi milik orang lain. Alhasil Sonny pun menganggur luntang-lantung di kota itu. Sama kayak kalian. Malam harinya, Sonny yang jauh dari rumah dan tak punya uang ini akhirnya memutuskan untuk tidur di kursi pinggir jalan. Selang beberapa waktu saat dia tertidur, tiba-tiba di dekatnya ada seorang pria tua yang diserang oleh pria asing. Mengetahui hal itu, Sonny langsung membantu pria tua ini dan mengusir pria asing tersebut. Pria tua ini bernama George. George yang ingin berterima kasih kepada Sonny, ia lalu mengajak Sonny makan malam di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Larissa. Larissa yang awalnya menolak, dia akhirnya pun setuju karena penjelasan dari George. Singkat cerita, akhirnya mereka pun makan malam di rumah George. Dari obrolan makan malam tersebut, George mengetahui kalau Sonny adalah seorang mekanik handal yang sedang mencari pekerjaan. Dan namanya juga film, ternyata secara kebetulan George ini juga sedang mencari seorang mekanik di rumahnya. Dan Sonny juga diminta untuk tinggal di rumah George sebagai mekanik. Mendengar itu membuat Sonny tidak bisa berkata tidak, karena dia memang sangat membutuhkan pekerjaan. Dan ketika esok pagi tiba, Sonny diajak oleh George menuju garasi atau bengkel milik George. Sembari melihat-lihat keadaan garasinya, Sonny diperlihatkan sebuah mobil tua favorit si George, yang mana saat ini mobil itu dalam keadaan rusak. Dan di sini Sonny diberikan tugas oleh George untuk memperbaiki mobil tersebut. Singkat cerita, akhirnya Sonny pun memulai pekerjaannya sebagai mekanik pribadi di rumah ini. Dia bekerja dengan giat dan penuh semangat hari demi hari. Namun ada satu hal yang mengganjal. Di saat Sonny melakukan pekerjaannya, Larissa istri George selalu curi-curi pandang ke arah Sonny. Begitu juga dengan Sonny yang selalu melakukan hal sebaliknya. Hari berikutnya, Larissa melabrak Sonny yang lagi bekerja. Dia mengatakan kalau dirinya merasa terganggu akan lirikan mata genit Sonny. Dan Larissa juga mengancam akan mengusirnya jika Sonny masih melakukan hal itu. Mendengar itu, Sonny malah merasa tertantang dan makin menggoda Larissa dengan mengatakan kalau wanita secantik Larissa tak pantas menikah dengan aki-aki macam George. Ini membuat Larissa menjadi marah dan pergi meninggalkan Sonny. Kemudian malam hari pun tiba, dan mereka menggelar makan malam bersama lagi. Sembari makan malam, Sonny tak bisa melepaskan matanya dari Larissa yang mantap abis. Lalu setelah makan malam selesai, Sonny nekat mendatangi Larissa yang lagi cuci piring. Tanpa berpikir panjang lagi, Sonny langsung mengeluarkan jurus 5 jari dari belakang ke arah Larissa. Dan itu membuat Larissa tak berkutik sambil oh yes, oh yes. Lalu esok pagi pun tiba. Diceritakan di sini Sonny telah berhasil memperbaiki mobil tua favorit si George. Akan tetapi ada satu komponen yang harus dibeli agar mobil itu bisa berjalan normal sepenuhnya. Mendengar itu, George sangat senang dan langsung tancap gas ke kota untuk membeli komponen itu. Dan momen ini dimanfaatkan oleh Larissa untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya kepada Sonny kalau dia sebenarnya menginginkan rudal Sonny untuk segera diluncurkan kepadanya. Akhirnya adegan peluncuran rudal pun terjadi di garasi itu. Setelah kelar bermain rudal, George pun pulang dengan membawa komponen yang dia beli dari kota. Lalu Sonny pun dengan keahliannya, ia langsung memasang komponen tersebut dan membuat mobil tua George menyala. Tentu hal ini membuat George senang bukan main,
karena mobil tua favoritnya akhirnya berhasil diperbaiki setelah sekian lama. Dan tentu saja kejadian ini membuat George semakin percaya kepada Sonny. Lalu malam harinya, George yang masih bahagia ini mengajak Sonny untuk minum-minum cantik di rumahnya. Mereka pun mengobrol ngalor ngidul dan saling menceritakan segala hal. Namun tiba-tiba George tumbang dan tertidur karena sudah terlalu banyak minumnya. Di situasi ini, Sonny memanfaatkan momen untuk mendatangi Larissa di kamarnya. Tapi tak disangka Larissa sudah menunggunya dan langsung menyergap Sonny dan rudalnya. Setelahnya mereka berdua melakukan diskusi kecil tentang apa yang sudah mereka lakukan. Mereka berencana untuk pergi dari rumah ini dan menjalin hubungan berdua. Namun karena tak punya cukup uang dan mustahil untuk hidup di luar sana, akhirnya mereka memutuskan untuk masih tetap bertahan di rumah ini. Kemudian pagi pun tiba, dan George mengajak Sonny ke sebuah lahan kosong yang sangat luas. Di sini tiba-tiba George marah-marah kepada Sonny dan bertanya apa tujuan Sonny. Sonny yang mengira kalau dia ketahuan selingkuh ternyata dikejutkan oleh pernyataan George, yang mana George ingin sekali mewujudkan impiannya untuk membangun sirkuit di lahan kosong ini. Dan George yakin dengan bantuan Sonny impiannya dapat terwujud. Mengetahui impian George itu, timbullah niat jahat dari Sonny. Dia segera memberitahu Larissa dan berencana untuk menghilangkan George agar kekayaan George dan juga Larissa bisa jatuh ke tangannya. Larissa yang sudah dibutakan cinta pun akhirnya menyetujuinya. Dan pada suatu hari, Sonny meminta izin kepada George untuk pergi ke kota. Lalu dia pun pergi dengan meminjam mobil George. Selang beberapa waktu Sonny pergi, Larissa pun juga pergi ke kota menggunakan mobil tua George itu. Dan ternyata Larissa dan Sonny sudah janjian untuk bertemu di sebuah hotel. Dan di sini mereka menyusun strategi sambil mantap-mantap. Di waktu yang sama, George terlihat sibuk dengan pembangunan sirkuitnya. Hebat kan? Suami sibuk, istri juga sibuk. Di hari berikutnya, Sonny dan Larissa geladi resik soal rencana mereka, yaitu mereka akan menjatuhi George dengan sebuah traktor dan membuat itu seolah kecelakaan. Larissa yang awalnya takut untuk melakukannya akhirnya mau juga demi harta dan cintanya kepada Sonny. Singkat cerita, rencana itu pun mereka lakukan. Di sini Sonny berpura-pura kesusahan memperbaiki traktor yang sudah tergantung. Dia pun memanggil George untuk meminta bantuan. Dan ketika George sudah berada pada posisi yang tepat, tiba-tiba Larissa datang dan menarik tuas untuk menjatuhkan traktor yang tergantung. Namun tanpa disangka rencana mereka tak berjalan mulus. Sonny yang gagal menghindar membuat tangannya juga tertimpa traktor. Namun Sonny menyuruh Larissa pergi agar kejadian ini benar-benar terlihat seperti kecelakaan kerja. Larissa pun langsung segera pergi untuk menuruti perintah Sonny. Beberapa jam kemudian, polisi pun tiba di tempat kejadian. Saat mereka sedang melakukan pemeriksaan, Larissa lalu baru datang dan berpura-pura sedih dengan kejadian yang menimpa George suaminya. Keesokan harinya ada seorang detektif yang mendatangi Sonny. Detektif ini cukup tak percaya kalau kejadian kemarin hanya sekedar kecelakaan belaka, dan dia pun menginterogasi Sonny. Tapi karena Sonny menjawab dengan pintar dan tenang, detektif itu pun akhirnya pergi. Karena sudah merasa akan aman, malamnya Sonny dan Larissa melakukan percangkulan cocok tanam lagi. Tapi rasa aman itu seketika memudar, karena mereka tiba-tiba mendapat panggilan polisi setelah melakukan cocok tanam. Dan itu membuat mereka menjadi ketakutan. Esoknya Sonny pun memenuhi panggilan tersebut. Di sini Sonny terus disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan detektif untuk membuat Sonny mengatakan yang sebenarnya. Namun lagi-lagi sikap dan jawaban Sonny yang lihai membuatnya lolos dari ruang interogasi itu. Sesampainya di rumah, Sonny menceritakan semua kepada Larissa apa yang dipertanyakan polisi. Mendengar cerita Sonny membuat Larissa semakin takut, karena polisi seperti sudah mengetahui perbuatan mereka. Saking ketakutannya, Larissa sampai mengatakan pada Sonny kalau dirinya sedang mengandung anak Sonny. Dan ini seketika membuat Sonny yang tadinya ketakutan menjadi bahagia. Lalu malam harinya setelah bercocok tanam lagi, Sonny memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi.
Hal itu dia lakukan agar Larissa dan calon anaknya dapat hidup tenang dan tak dihantui hukuman dan juga rasa bersalah. Jadi Sony rela menjebloskan dirinya sendiri di balik dinginnya jeruji besi. Dan pagi harinya, Larissa pun terbangun dan tak ada Sony di sisinya. Ia lalu membaca surat yang ditulis oleh Sony kalau dirinya saat ini sudah menyerahkan diri dan berada di penjara. Alhasil saat ini Larissa dan Sony hanya bisa saling mengirim surat yang berbicara tentang Larissa yang akan selalu menjaga anak Sony, begitupun Sony yang akan selalu mencintai Larissa. Di akhir film kita diperlihatkan ke beberapa tahun kemudian, dan saat ini Larissa menjadi direktur pada perusahaan sirkuit yang dibangun oleh George. Lalu yang mengagetkan adalah tentang kehamilan Larissa, yang sebenarnya dia tak pernah hamil. Dia membohongi Sony selama ini dengan mengirimkan foto anak orang lain. Ditambah lagi sekarang ia berhubungan dengan pria asing yang menyerang George di awal film tadi. Dan kemudian film pun berakhir. Sungguh ending yang